Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Gadget semakin mempermudah kegiatan komunikasi manusia seperti pada gambar di samping. Terdapat seorang melakukan komunikasi jarak jauh melalui handphone, dan di sana kelihatan bahwa gadget adalah alat yang sangat canggih dan modern di era sekarang ini. Tidak heran sih jika sekarang balita atau anak-anak dari kecil sudah pintar menggunakan gadget. Tetapi terkadang gadget tersebut banyak yang disalahgunakan, terutama untuk anak-anak yang menyebabkan terjadinya kecanduan hingga terkadang lupa waktu. Seperti contoh gambar di samping. Seorang anak mungkin bisa dibilang masih balita, sudah dikasih main gadget, dan kita tidak pernah tahu bahwa gadget ternyata banyak membuat hal negatif bagi anak-anak kita. Terutama kadang anak kita tidak tahu waktu, cara, dan tempat menggunakan gadget tersebut. Seperti gambar di samping, terlihat seorang anak bermain gadget sambil tertidur. Di sana kita menyadari bahwa bahayanya cahaya handphone atau gadget bagi kesehatan itu penting. Banyak anak kecil zaman sekarang sudah minus sehingga harus menggunakan kacamata seperti gambar di samping. Selain itu, di sini terdapat banyak dampak yang menyebabkan anak kecanduan gadget. Yang pertama yaitu gangguan pada mata seperti gambar di samping. Mata yang terlalu sering digunakan untuk menatap layar gadget akan menjadi kering dan timbul rasa panas. Jika kecanduan gadget ini dibiarkan terlalu lama, maka mata bisa lelah, terasa tidak nyaman, merah, dan timbul gangguan penglihatan seperti penglihatan menjadi kabur, minus, mata bertambah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu mengganggu pola tidur. Seperti gambar di samping, salah satu ciri anak yang kecanduan gadget adalah tidak bisa berhenti bermain gadget, bahkan sampai larut malam. Bermain gadget memang bisa menimbulkan ketagihan yang akan membuatmu susah untuk berhenti. Akhirnya, jam tidurmu akan terganggu. Bahkan jika dibiarkan terlalu lama, kamu bisa mengidap insomnia. Jika waktu tidur yang dibutuhkan tidak dipenuhi, maka berbagai penyakit dan gangguan kesehatan mudah menyerang. Terus yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu postur tubuh jadi bengkuk. Seperti gambar di samping, anak yang kecanduan gadget tanpa sadar sering menundukkan leher untuk melihat gadgetnya. Ketika leher condong ke depan dan menunduk saat asik bermain gadget, beban leher dan tulang belakang jadi bertambah besar karena harus menopang beban kepala, sehingga bisa menyebabkan leher dan punggungmu terasa nyeri. Jika dibiarkan terlalu lama, maka akan berdampak pada postur tubuhmu yang menjadi bengkuk. Yang keempat yaitu mengganggu studi oleh karena tidak bisa berhenti bermain gadget. Kegiatan belajar anak yang memiliki sindrom nomofobia ini pun biasanya akan terganggu. Hampir sebagian besar waktu digunakan untuk bermain gadget, dan ia sulit untuk berkonsentrasi saat belajar di sekolah maupun di rumah, sehingga akhirnya prestasi di sekolah pun menjadi menurun. Yang terakhir yaitu kurang bersosialisasi. Pernah mendengar ungkapan gadget mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat? Nyatanya, kecanduan gadget menyebabkan anak milenial hanya ingin berkomunikasi melalui aplikasi chatting yang ada di gadget saja, dan enggan bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya. Akibatnya, hubungan pertemanan bahkan keluarga pun jadi merenggang karena sebuah gadget. Jadi, sekian presentasi dari materi yang sudah saya buat dengan tema bahayanya gadget bagi seorang anak. Jadi kesimpulannya, gadget itu berdampak positif dan negatif. Di sini lebih banyak negatif, apalagi terutama buat anak-anak kita. Jadi saran saya, gunakanlah gadget dengan batas waktu tertentu, jangan terlalu berlebihan, dan gunakanlah gadget dengan baik dan benar, jangan disalahgunakan, apalagi untuk anak-anak yang berusia di bawah 17 tahun, dan orang tua bisa untuk selalu mengawasi dan mengajari anak-anak kita pentingnya cara menggunakan gadget yang benar dan baik. Sekian presentasi saya tutup dengan para santai. Om Santi.